Saya pulang ke sini, kakak saya ngasih tahu, Susi masuk Islam. Shock, nangis. Cuma memang beliau telepon saya, nangis. Dan itu yang yang agak berat saya di situ apa? Saya nggak sanggup melihat kekecewaan di mata ibu itu, karena memang dari 5 bersaudara yang tetap di Kristen waktu itu kan saya. Jadi ibu itu besar harapannya untuk saya tetap di Kristen gitu. Karena dia ngerasa nanti siapa yang ngurusin saya waktu saya meninggal segala macam gitu. Jadi saya nggak sanggup untuk melihat itu. Akhirnya kakak saya yang memberitahu. Sekarang ibu masih tetap Kristen? Masih tetap Kristen. Nah, terus yang tersisa yang masih Kristen? Kakak saya nomor 4. Kakak nomor 4 ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment. Channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Waktu itu sambil nangis. Nangisnya luar biasa gitu. Dan itu momen yang nggak akan saya lupakan, Pak. Jadi rasanya tuh kayak kelegaan kedua gitu. Yang kelegaan pertama kan yang kemarin itu yang bisa menerima diri, bisa menerima kehidupan saya gitu. Oke, terus kemudian setelah selesai sujud, saya tutup ini sajadah mukena, udah berjalan lagi, mulai ketemu dengan orang-orang Islam lagi. Saya ketemu dengan guru Islam SMK, guru Islam SMK. Waktu itu saya sekolah SMA kan, saya ketemu. Dia nggak ngajar saya kan, karena saya Kristen waktu itu, tapi saya kenal beliau gitu. Akhirnya saya ketemu, ngobrol-ngobrol lah biasa masalah agama. Saya tanya, Pak, Tuhannya punya tenang nggak? Saya bilang, kalau saya masuk Islam ada tenang nggak? Saya takut tuh kalau saya masuk Islam nanti nggak ada tenang. Terus dia bilang, kalau semuanya diukur pakai logika ya nggak masuk tuh, Sus. Kalau kamu pakai logikamu, kamu akan nyari ke berapa agama. Yakini dulu di agama itu ada tenang dan damai, maka kamu bisa menemukan itu. Jadi saya harus masuk dulu, syahadat dulu gitu, baru ketemu tenang. Terus kalau nggak ketemu bagaimana? Saya bilang begitu. Ya kamu begitu aja terus nyari kelima agama. Dia bilang, kalau kamu nanya saya jawab, ada. Di Islam ada tenang. Tapi kalau kamu nggak yakin dan nggak percaya, udah cari aja dulu. Waktu itu guru itu bilang begitu. Oke, waktu itu saya memutuskan untuk saya bersyahadat kali ya. Dari modal sujud pertama yang saya lakukan gitu. Saya bilang sama teman saya, oke, saya syahadat. Hah? Yakin? Saya nggak pernah nyuruh kamu masuk Islam. Kamu baik-baik aja di Kristen. Ngapain kamu masuk Islam? Islam tuh udah banyak umatnya, nggak butuh orang. Kamu nyusahin saya, dia bilang. Saya bilang, kamu nggak mau bantu saya? Ya sudah, nanti saya urusin, dia bilang. Tunggu saya pulang. Waktu itu dia posisi di Cirebon. Oke. Nah, waktu pulang dia WA. Oke, besok kita bikin janji masuk syahadat di rumah Kiai. Siap. Besoknya dia WA lagi. Nggak bisa, Pak Kiai diundur. Lah kenapa? Ada ngantenan ke Jogja. Jadi waktu itu dia ngurus nganten ke Jogja. Saya mikir nih, lah mau syahadat aja susah. Jangan-jangan bukan jalan saya nih. Pikirannya begitu. Terus akhirnya saya malam wudhu lagi, saya sujud. Saya bilang, kalau memang ini jalan saya, kasih petunjuk. Kalau memang bukan jalan saya, berarti mungkin bukan di Islam. Berarti saya bisa jadi saya tetap di Kristen atau di agama yang lain. Saya akan cari, saya bilang. Kalau memang engkau punya ketenangan itu dan mau kasih ke saya, kasih saya kemudahan. Waktu itu saya bilang begitu malam. Kemudian paginya, seperti biasa, sarapan segala macem, teman saya WA. Tak jemput, ngapain?
Pak Ustadz nggak jadi ke Jogja. Lah kenapa? Pengantinnya COVID. Bukan bersyukur dengan COVID Pak ya, tapi jadi kayak, aku dijawab. Itu tuh rasanya itu kayak, ya Allah, aku dijawab gitu. Itu kan kayak jawaban doa Pak ya. Betul. Kayak jawaban, jadi kayak, mujizat gitu ya bahasanya, kayak wow gitu. Jadi waktu dia bilang itu, wow, luar biasa ini keren nih gitu. Jadi oke, dengan semangat saya persiapan diri. Kemudian ke rumahnya Pak Ustadz yang dituju. Saya waktu itu tidak mau diadakan syahadat rame-rame karena saya masih bipolar juga dan saya nggak sanggup untuk ketemu dengan banyak orang dan saya masih menjaga perasaan ibu saya. Jadi waktu itu saya disaksikan oleh ponakan saya, kakak saya dan teman saya. Nah, syahadat, saya pikir ketika syahadat tuh langsung Pak ya, syahadat, datang syahadat. Enggak. Pak Ustadznya bilang, yakin masuk Islam? Iya. Bener nih? Iya Pak. Pulang dulu, mandi dulu, pikirin dulu baik-baik. Saya nggak mau kamu masuk Islam kemudian balik lagi Kristen. Nggak main-main soalnya ini. Oh gitu ya? Iya. Saya dikasih bacaan gitu Pak. Al-Fatihah, Bismillah 7 kali, Al-Fatihah gitu. Saya disuruh mandi. Setelah mandi, dapat apa, baru balik sini. Kalau emang kamu udah yakin, baru saya sahadatin. Kalau enggak. Dia bilang. Jarak 2 hari, siang-siang saya mandi dengan membaca Bismillah 7 kali, Al-Fatihah. Lupa saya waktu itu kayak itu. Saya ingat Jumat jam 12 siang saya mandi. Ini kondisi siang panas Pak ya. Kaliwungu tahu panas kan Pak? Panas banget. Setelah saya mandi, yang saya rasakan adalah satu, kepala saya ini sakit. Sakit luar biasa. Dan saya kedinginan yang tak tertahankan. Dan saya menangis yang luar biasa, kemudian bergetar. Nah, kita tuh orang bipolar tuh kadang-kadang panic attack, Pak. Nah, kalau panic attack itu rasanya tuh nggak kayak gitu. Deg-degan. Jantung tuh deg-degan gitu. Nah, yang saya rasakan itu, waktu setelah saya mandi itu bukan deg-degan, tapi jantungnya nggak deg-degan, apa ya, kayak muter di perut gitu. Muter di perut, kayak memutah gitu jatuhnya. Saya bingung, ini apa? Ini kenapa sih begini gitu. Teman saya cuma bilang istighfar katanya. Astagfirullah bilang. Itu saya lakukan sampai saya tertidur. Dan saya waktu itu nggak ketemu jawabannya nih kenapa begini gitu. Besoknya ke Pak Ustadz itu lagi. Pak Kiai ya bahasanya Pak kalau di Jawa. Oke, apa yang kamu dapat? Sudah yakin? Sudah mandi? Sudah. Saya nggak cerita sama beliau tentang apa yang saya rasakan waktu itu. Kalau sudah siap, baca Bismillah 7 kali. Rasakan, nikmati, resapi. Dia bilang, bantu katanya. Akhirnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah yang ke-7, pingsan saya Pak. Saya pingsan, saya nangis luar biasa. Pak Kiai itu cuma bilang, biarin aja. Dia melepaskan segala yang dia rasakan. Waktu itu saya nangis hampir 1 jam lebih. Kayak gitu. Selesai itu, udah siap Mbak? Sudah. Saya mau disahadatin tapi masih nangis. Akhirnya Pak Kiai waktu itu bilang gini, saya doain ya, saya pegang kepala ya, permisi, bukan dipegang langsung sih Pak, cuma di ini. Karena di kepala bagian belakangmu tuh banyak gumpalan darah. Belakang. Oke, akhirnya didoain gitu. Saya waktu itu, kemudian selesai itu disahadatin. Bapak tahu nggak? Dari hari itu sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang. Oh, Masya Allah. Itu baru saya sadari ketika setahun di Mualaf Center. Saya nggak sadar itu. Itu betul-betul mukjizat yang saya nggak sadari. Sampai kemarin di Mualaf Center, kan disuruh ruqyah lagi ya. Ruqyah lagi gitu. Saya udah ruqyah kayaknya waktu di Jawa, saya bilang gitu. Enggak, ruqyah lagi katanya. Saya ruqyah lagi gitu. Nah, waktu ruqyah yang kedua itu, panic attack saya hilang. Saya sampai hari ini nggak pernah lagi merasakan panic attack. Nah, dari situ saya menyadari, oh iya, dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya bagian belakang sampai hari ini. Padahal penyakit itu, bukan penyakit ya, sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMP, Pak. Sampai ibu saya bawa ke dokter, kenapa anak saya suka sakit kepala bagian belakang gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang, Pak. Itu jadi kayak wow. Dan tuntunan Allah tuh apa ya, satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sampai setelah itu kan udah tuh Pak syahadat ya. Di Kaliwungu saya pulang ke sini ke Lombok. Saya pulang ke Lombok, teman-teman udah bingung.
Awalnya gini teman, Susi kalau sudah sampai Lombok nggak boleh lagi sama suaminya. Lah, kenapa? Beda. Akidahnya beda. Iya, keyakinannya Ya. sudah berbeda. Kan nggak tahu Pak, kan saya nggak tahu tuh, nggak kepikiran juga, cuma oh ya doang. Terus teman saya yang di Bogor yang mualaf juga dia bilang, jangan lupa nggak boleh ya. Lah emang kenapa? Ya akidahnya beda. Oh ya, udah. Saya pulang ke sini karena bagi saya ini kan berita gembira. Bagi saya menemukan Islam itu kan saya ketemu sama yang namanya tenang. Jadi momen saya itu pada saat saya memutuskan untuk saya masuk Muslim. Jadi ketika syahadat memang momen ya, cuma yang momen yang paling berasa itu ketika saya bilang oke, saya syahadat. Itu seperti balon yang kembung kemudian dibuka. Itu rasanya. Itu rasa lega yang saya rasakan yang tidak akan pernah saya lupakan. Nah, perasaan itu kan apa ya, nyaman gitu, tenang gitu. Saya balik ke Lombok, saya ngomong sama suami saya waktu itu, saya masuk Islam. Kaget dia ngamuk, wajar ya, orang nggak bisa terima, dia marah dan segala macem. Saya bilang ini keputusan saya. Teman-teman gereja datang nanya gimana kok bisa begitu gitu. Tapi ini sudah menjadi keputusan saya. Udah. Suami marah waktu itu. Kalau gitu nggak bisa, kita harus pisah, kita beda. Saya bilang, kamu tahu nggak kalau pisah itu berarti kita cerai, dia bilang. Ya, saya waktu itu bukan ini cuma ya sudah keputusan saya kalau memang harus begitu. Saya bilang. Kalau sekarang tiba-tiba saya mau masuk Muslim, kemudian saya menjalani dengan dia, berarti kan sia-sia pencarian saya. Akhirnya, ya dengan berbagai banyak konflik, saya tetap bersikukuh, saya tetap di sini. Ya udah, akhirnya dia ngalah, kita pisah. Kayak gitu, dan kemudian karena kehidupan saya di Lombok, akhirnya saya dipertemukan dengan Mu'alaf Center pada syahadat yang kedua. Jadi orang syahadat itu kan kayak nikah Pak ya, harus resmi secara agama, secara negara, secara masyarakat. Agama sudah tuh syahadatkan, secara negara kependudukan harus berubah agama. Secara masyarakat orang harus tahu kan, saya masuk Muslim. Nanti kalau tiba-tiba saya pakai jilbab kan bingung tuh kalau nggak bingung. Akhirnya teman-teman di perumahan menyambut dengan baik. Saya disahadatin ulang di masjid setempat dengan sedikit gangguan. Ada beberapa orang yang waktu itu rame ya Yun. Syahadat ulang di sini. Di sini, di Lombok. Gitu. Jadi agak sedikit tegang waktu itu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya alhamdulillah diketemukan dengan Mu'alaf Center sampai hari ini. Selama belajar atau selama kita merasakan dari informasi-informasi positif dari teman-teman atau kakak yang Muslim seperti itu kan. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Edam Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion Muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat kompletnya. Dan juga bisa lihat toko Adam Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Kesentuh hatinya seperti itu. Tapi kan belum bersyahadat. Tapi pada akhirnya menemukan titik puncaknya itu yang akhirnya bisa memutuskan untuk masuk Islam itu di mana? Pertama kan gini, saya ketemu dengan orang-orang yang menurut saya
luar biasa, mereka menjalani hidup dengan kondisi yang menurut manusia tidak baik, tidak sebaik menurut manusia gitu maksudnya Pak ya istilahnya. Tapi mereka bisa menjalani hidup dengan baik. Itu kan pelajaran-pelajaran yang saya simpen. Oke. Kemudian beban hidup saya itu kan saya harus menemukan atau beban hidup saya itu kan banyak. Yang pertama, yang kedua lagi konsep dari Habib Novel itu tentang konsep hidup. Saya merasa menemukan konsep hidup. Ya. Kenapa saya harus mengambil keputusan syahadat? Karena kalau saya nggak lakukan itu, saya takut hidup saya itu akan seperti ini saja. Saya takut saya nanti tidak bisa menemukan ketenangan itu. Karena saya ngerasa bahwa di belakang itu nggak ketemu. Saya nggak nyalain agama dulu Pak ya. Kalau saya nggak mengambil keputusan untuk saya mengubah yang bukan saya tahu ya, yang saya melihat contoh-contoh bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh tenang dan damai, dengan ringan, dengan penuh harapan, tanpa takut dengan masa depan. Orang-orang yang saya ketemu ini gitu. Terus apakah saya akan tetap stay di sini sementara saya di sini nggak ketemu apa-apa? Saya nggak ketemu tenang, saya nggak ketemu damai. Saya butuh banget tenang dan damai itu. Waktu itu yang saya butuhkan, pokoknya harus ketemu tenang dan damai. Tenang tuh kayak apa? Nah, yang waktu itu dalam pikiran saya itu, dalam gambaran yang saya terima itu, tenang itu, orang-orang yang di sekeliling saya itu, mereka itu menjelaskan apa arti tenang. Sehingga saya, pada saat Ibu buka YouTube, terus mendengarkan tausiah dari Habib Novel Al-Idrus itu tentang konsep hidup kan? Iya. Masih ingat enggak Ibu? Apa sih yang disampaikan oleh Habib? Ingat, dia bilang gini, kalau Habib Novel itu kan kalau ngasih ceramah itu kan ringan. Jadi tema-temanya tuh ringan gitu, yang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau mau hidup tuh ya hari ini. Contoh, kamu makan sama anakmu, ya udah nikmati makan sama anakmu. Kamu nggak usah mikir. Saat makan sama anakmu tuh kamu nggak usah mikir nanti habis ini saya mau kerja ini mau kerja itu, nggak usah mikir. Belum tentu kamu hidup kok. Siapa tahu saat kamu makan kamu mati. Dia bilang gitu. Atau kamu mikir tadi saya ngapain ya, percuma, orang itu sudah berlalu. Jadi yang benar tuh hidup itu ya saat ini, at the moment. Saya ingat sekali Habib Novel nyebutin itu. Dan itu itu kayak ya nemukan konsep hidup, bahwa hidup kita sekarang. Itu membuat saya tidak takut menghadapi masa depan. Karena memang salah satu trauma saya itu saya takut menghadapi masa depan. Itu yang membuat saya betul-betul merasa menemukan konsep hidup saat itu kayak gitu. Nah, tadi Ibu maaf, ayah meninggalnya di laut ya? Iya, jadi bapak saya itu kerja di kayu lapis. Perusahaan ini kayu tuh Pak, bikin papan tuh. Oh iya. Iya, besar di Kaliwung. Terus, bapak saya itu bagian melihat usia kayu. Jadi kalau diambil dari hutan, ini ceritanya Pak ya. Iya. Kayu kalau diambil dari hutan kan gelondongan besar tuh Pak. Betul. Terus di kapal kan, untuk dibawa ke pabrik itu kan dilepas di laut. Betul. Nah, dia menilai, ini mengecek gitu maksudnya. Ini usia berapa segala macam. Nah, itu kan dia melangkah dari kayu ke kayu. Logikanya kayu besar tuh. Yeah. Untuk dia menggelinding itu mungkin sedikit maksudnya, karena kan ternyata menggelinding. Dan akhirnya meninggal, ketemu mungkin seminggu setelah gitu. Karena ID card-nya naik. Akhirnya ditahu beliau meninggal di situ. Yeah. Itu pada saat umur berapa itu? Saya lahir tahun 81, bapak saya meninggal 83. Saya nggak tahu sih persisnya, cuman seingat saya diare bapak saya terakhir ditulis itu 83 awal. 83, berarti masih umur 2 tahun. 2 tahunan ya. 2 tahun karena 81 ya? Iya. Ya. Gitu. Terus pada saat Ibu bersyahadat nih, selesai bersyahadat itu langsung belajar, terus belajarnya kemana? Itu saya jadi begitu bersyahadat di Jawa, saya balik ke sini. Saya belajar dari YouTube. Jadi bagaimana caranya sholat gitu, belajar di YouTube gitu. Kayak gitu, sama informasi teman-teman.
setelah syahadat kedua kan ketemu Mu'alaf Center. Sini. Dari situ mulai belajar di sini dengan kajian-kajiannya gitu. Terus Ibu sekarang aktivitasnya apa? Alhamdulillah saya tukang cuci, Pak. Tukang Masya cuci Allah. setrika. Kemudian karena memang dari awal saya banyak kegiatan, alhamdulillah banyak ikut kegiatan. Gitu. Untuk saat ini saya kerja di di Panwascam. Gitu. Memang ekonomi saya nggak seindah orang lain, nggak sebaik orang lain. Tetapi alhamdulillah untuk saat ini dibanding teman-teman Mu'alaf Center, artinya bukan dibanding, masih banyak mereka yang lebih susah. Makanya di Mu'alaf Center saya memposisikan diri untuk membantu gitu maksudnya. Harapannya sih begitu, mudah-mudahan saya nggak merepotkan. Gitu. Iya. Nah, terus pada saat sudah syahadat itu akhirnya Ibu kan tahu apa sih responnya Ibu? Maksudnya ibu saya. Iya. Jadi saya bilang sama kakak saya nomor 2, saya nggak sanggup ngomong sama ibu. Ibu masih di Jawa? Masih. Saya takut ngomong sama ibu. Saya bilang, ya udah ibu nggak tahu. Sampai akhirnya ketika saya pulang ke sini kakak saya ngasih tahu, Susi masuk Islam. Shock, nangis. Oh. Cuma memang beliau telepon saya nangis, dan itu yang agak berat saya di situ saya nggak sanggup melihat kekecewaan di mata ibu itu, karena memang dari 5 bersaudara yang tetap di Kristen waktu itu kan saya. Jadi ibu itu besar harapannya untuk saya tetap di Kristen gitu, karena dia ngerasa nanti siapa yang ngurusin saya waktu saya meninggal segala macam gitu. Jadi saya nggak sanggup untuk melihat itu. Akhirnya kakak saya yang memberitahu. Sekarang Ibu masih tetap Kristen? Masih tetap Kristen. Nah, terus yang tersisa yang masih Kristen? Kakak saya nomor 4. Kakak nomor 4 ya? Iya. Kakak saya nomor 4 sekeluarga sama ibu saya. Iya. Gitu. Terus Ibu sekarang belajarnya di sini atau? Belajarnya di Mu'alaf Center. Di Mu'alaf Center. Kajian-kajian ya. Kajian-kajian di Mu'alaf Nah, Center. sepanjang perjalanan Ibu dari awal sampai sekarang pada akhirnya masuk Islam itu, apa sih kira-kira ujian terberat menurut Ibu? Nah itu saya bingung Pak. Saya tuh bukan saya sombong ya, cuma gini, saya itu merasa semenjak saya syahadat, saya tuh dituntun dari satu masalah ke masalah itu Allah selalu ada. Saya nggak ngerti sih Pak, kayak gitu sih. Kadang-kadang ada orang yang mungkin secara ekonomi dihantam gitu kan, atau bagaimana. Alhamdulillahnya enggak Pak. Saya secara ekonomi dibilang berada juga enggak sih, cuman untuk makan sehari-hari ada gitu. Dan setiap masalah yang saya hadapi itu Allah tuh selalu kasih petunjuk. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kayak ya Allah gitu. Itu kayak yang nggak bisa ini, kadang-kadang dikasih kemudahan lagi, itu sujud syukur yang luar biasa gitu. Mungkin karena beda paradigma, beda pola pikir Pak ya. Kalau zaman dulu kan berapapun yang saya terima saya berontak, saya nggak puas gitu. Sekarang berapapun yang saya terima kembali lagi ke takdir itu, karena emang Allah itu sudah ya segitu rezekinya gitu. Penerimaan diri itu lebih besar, dan menerima takdir itu juga bisa menerima takdir. Satu hal yang saya lupa, salah satu kekaguman saya sama orang Islam itu adalah penerimaan orang Muslim terhadap takdir. Bapak bayangin ya, orang Muslim, istri, dikasih, ada nih salah satu contoh mamanya, mau beli baju, bentar ya saya tanya suami saya dulu. Hah, beli baju tanya suami, saya nggak kenal itu gitu. Tapi kan, maksudnya dia itu mempercayakan hidupnya kepada suaminya, kan? Kemudian berapapun ada kasus, berapapun yang dikasih suaminya dia terima. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan
Kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.